Assalamualaikum, guys, ada rahasia. Shh, jangan bilang-bilang ya. Ternyata ada 5 golongan orang yang nantinya di akhirat mereka akan masuk ke surga yang special banget. Surga yang special itu gimana sih? Biasanya kan kalau ada ruangan VVIP nih, penghuni ruangan itu bisa melewati pintu-pintu yang biasa dulu sampai mulai perlahan naik hingga sampai ke ruangan VVIP-nya kan. Surga yang special ini kayak gitu juga teman-teman. Jadi orang-orang yang nantinya tinggal di surga yang special ini bisa melewati pintu-pintu surga yang lainnya dulu sampai akhirnya mereka nyampe di surga yang paling tinggi. Nanti pas sampai tuh mereka akan disambut sama malaikat-malaikat yang lebih enaknya lagi nih, bisa sambil gandeng keluarga-keluarga yang memiliki amal saleh juga. Enak banget gak tuh? Bisa gandeng orang tua, mama, papa, adik-adik, keluarga-keluarga kalian yang lain pada ngikut di belakang. 5 golongan ini sudah disebutkan di Quran Surat Ali Imran ayat ke-17. Bisa ambil Al-Quran sambil ngecek, sambil ngebaca juga ya. Yang pertama, ada orang yang sabar. Lebih tepatnya sabar dengan Qurannya. Jadi seorang hafiz yang selama di dunia dia tuh sabar banget dengan proses dia menghafal Al-Quran. Ya walaupun dia tahu waktu yang dia habiskan itu banyak banget, lama banget untuk menghafal Quran, tapi dia tetap konsisten untuk baca Qurannya supaya dia bisa mencapai tujuannya, yaitu menghafal Quran. Yang kedua, ada orang yang jujur, yang gak curang gitu guys intinya. Jadi dia tuh ngelakuin apa-apa dalam kebenaran. Dia gak curang dalam hal apapun ya guys, dalam kerjaan, sekolah, atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada orang yang khusyuk dalam menjalankan sholatnya. Nah mungkin ini gampang untuk kita bilang ya guys, tapi ini menurutku salah satu hal yang paling susah diterapkan. Karena pas kita sholat tuh kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Yang tadinya gak mikirin hal-hal di sekolah, pas sholat tiba-tiba mikirin sekolah. Gitu kan, kadang tuh syaitan ngegoda kita untuk pas sholat tuh kita gak fokus untuk berdoa kepada Allah. Nah teman-teman, ada cara-cara yang bisa kita gunain agar kita bisa fokus saat sholat. Salah satunya berpikir bahwasanya itu sholat terakhir kita. Karena kalau misalnya itu sholat terakhir kita pasti kayak lebih gak mau salah dan gak mau asal-asalan dalam melakukan sholat itu. Cara yang kedua nih yang biasanya aku terapkan juga, aku punya mindset, aku tuker, bukan mikirin dunia tapi mikir kalau Allah sedang memperhatikan aku. Biasanya kan kalau kita lagi ngomong sama orang yang penting banget gitu ya, misalnya kamu ngomong sama presiden atau ngomong sama kepala sekolah aja deh, kamu pasti gak mau kelihatan asal-asalan, kamu pasti mau kelihatan proper, pasti mau kelihatan sopan. Nah kayak gitu guys, masukin aja ke dalam pikiran kamu kalau Allah sekarang ini lagi ngeliatin kamu. Aku yakin pasti cara sholat kamu akan beda. Harus diterapin ya tapi ya guys, gak hanya ngomong aja. Nah yang keempat, ada orang-orang yang rajin berinfak, atau dia tuh rajin berbagi, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Emang disisihkan nih hartanya dia untuk orang-orang yang emang membutuhkan. Golongan yang terakhir adalah orang-orang yang rajin beristighfar menjelang waktu fajar. Biasanya kan setelah sholat tahajud tuh, buat teman-teman yang mungkin sering sholat tahajud, spare waktunya 30 menit, 20 menit aja sebelum fajar untuk berdoa, beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ketika sudah datang akhir malam itu sebelum fajar, Allah turun ke langit bumi, lalu Allah berfirman, bagi hamba-hambaku yang meminta kepadaku, akan aku kabulkan. Bagi hambaku yang berdoa kepadaku, akan aku jawab. Bagi hambaku yang beristighfar kepadaku, aku akan hapuskan dosa-dosanya. Bayangin guys, kalian kalau beristighfar kepada Allah di waktu fajar, selain dapat nikmatnya di dunia, dihapuskan dosa-dosanya, permintaannya akan dikabulkan, di akhirat bisa dapat surga yang special. Menurut aku, itu definisi dapat jackpot gak sih? You guys, kita terapin at least salah satunya aja. Kalau misalnya gak bisa fokus saat sholat, banyak-banyak bersedekah. Kalau nggak bisa banyak-banyak bersedekah, istighfar sebelum fajar. Kalau nggak bisa juga konsisten istighfar sebelum fajar, sabar ngafalin Al-Quran. Kalau nggak bisa juga, jujur. Dan jangan curang dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk share video ini karena hanya dengan cara share, mudah banget kan, kamu bisa dapet amal jariah yang banyak bisa bermanfaat untuk akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.